Konvoi bala bantuan di bawah pimpinan Tanaka memperkirakan 2 kapal induk Amerika Serikat telah berhasil dilumpuhkan dalam pertempuran setelah mengalami rusak berat. Konvoi bala bantuan Jepang kembali dilayarkan menuju Guadalcanal dan telah berada dalam jarak 150 mil dari tujuan mereka pada pukul 08.00 tanggal 25 Agustus 1942. Pada waktu itu, konvoi Tanaka dikawal oleh 5 kapal perusak yang telah selesai bertugas membombardir lapangan udara Henderson dan menyebabkan kerusakan ringan di sana pada malam sebelumnya. Pada pukul 08.05, sejumlah 18 pesawat dari lapangan udara Henderson menyerang konvoi Tanaka, mengakibatkan kerusakan berat pada Jinsu, menewaskan 24 awak kapal dan membuat Tanaka kehilangan kesadaran. Kapal angkut pasukan Kinryo Maru juga terkena dan akhirnya tenggelam. Ketika menghampiri Kinryo Maru untuk menolong para awak kapal dan prajurit, kapal perusak Jepang Mutsuki juga diserang oleh 4 pesawat B-17 dari Espiritu Santo yang berhasil menjatuhkan 5 bom secara tepat di Mutsuki dan sekitarnya hingga tenggelam dengan segera. Tanaka sudah kembali sadar dan tidak terluka. Walaupun terguncang, setelah dipindahkan ke kapal perusak Kageru, Tanaka memerintahkan Jinsu untuk kembali ke Truk dan memimpin konvoi ke pangkalan Jepang di Kepulauan Sortian. Pihak Jepang dan Amerika Serikat keduanya memilih untuk menarik mundur secara total kapal-kapal perang mereka dari daerah pertempuran, dan pertempuran berakhir. Sebelum akhirnya dipulangkan ke Truk pada 5 September 1942, kapal-kapal perang Jepang tetap berkeliaran di dekat utara Kepulauan Solomon, tetapi jauh dari jangkauan terbang pesawat-pesawat Amerika Serikat yang berpangkalan di lapangan udara Henderson. Pertempuran ini umumnya secara garis besar dianggap sebagai kemenangan strategis dan taktis bagi Amerika Serikat. Mengenai pentingnya pertempuran ini, sejarawan Richard B. Frank menyimpulkan pertempuran Kepulauan Solomon Timur tidak diragukan lagi merupakan kemenangan Amerika. Tetapi pertempuran ini hanya sedikit menyumbang bagi hasil jangka panjang. Selain dari makin berkurangnya jumlah penerbangan terlatih dalam skuadron Jepang, pasukan bala bantuan Jepang yang tidak bisa didatangkan dengan kapal angkut berkecepatan lambat nantinya dikirim ke Guadalcanal dengan cara lain. Pihak Amerika Serikat hanya kehilangan 7 awak pesawat dalam pertempuran ini. Sebaliknya, Jepang kehilangan 61 penerbang berpengalaman yang sulit diganti oleh Jepang karena keterbatasan kapasitas program pelatihan dan tidak adanya penerbangan cadangan yang terlatih. Pasukan yang diangkut oleh konvoi Tanaka kemudian dipindahkan ke kapal-kapal perusak di Kepulauan Sortelan dan diantarkan ke Guadalcanal tidak sesuai dengan rencana, melainkan dalam beberapa kali konvoi yang tidak membawa sebagian besar peralatan berat mereka mulai 29 Agustus 1942. Bukti dari nilai strategis lapangan udara Henderson dapat dilihat dari tenggelamnya kapal perusak Jepang Asagiri dan 2 kapal perusak Jepang lainnya rusak berat pada 28 Agustus 1942 di Selat Georgia Baru 70 mil sebelah utara Guadalcanal oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat yang berpangkalan di lapangan terbang itu. Pertempuran memperebutkan Guadalcanal berlangsung tanpa ada pihak yang kalah atau menang selama 2 bulan lamanya, termasuk perang darat yang sengit di punggung Bukit Edson pada 13 September 1942 dan pertempuran laut skala besar di Tanjung Esperance pada awal Oktober. Kapal induk Enterprise berlayar ke Pearl Harbor untuk menjalani perbaikan besar dan diselesaikan pada 15 Oktober 1942. Enterprise kembali ke Pasifik Selatan pada 24 Oktober 1942, tepat waktu untuk turut serta dalam pertempuran Kepulauan Santa Cruz dan pertempuran ulang melawan Shokaku dan Zuikaku. Nah, tadi adalah seluruh penjelasan mengenai pertempuran Kepulauan Solomon Timur. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.